Gue gak pernah bicara ini sebenarnya. Ini kan ala-ala podcast. Terus gini ya, ini eksklusif kan. Nah, ntar sini eksklusif. Oh, elah. Kurang sih gitu. Kurang katro. Jadi gini. Gue sebenarnya gak pernah. Ini gue baru ngomong sekali ya di sini. Iya. Gue baru ngomong sekali ya di sini. Jadi kayak gak berguna dong konten login kita nih. Betul. Ngobrolin login 2024. Gak pernah yang kita ketemu gitu ngomongin di luar konten rumah tangga gitu ya. Yuk, teman-teman. Enggak, maksudnya circle gitu. Kita juga jauh, Bib. Circle kita emang jauh. Yeah. Kita harus akui bahwa circle kita jauh dan kekuatan kita itu saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai. Itu aja. 3 ya. Andi jubir lama-lama ya. Sama mentoleransi, 4 deh tuh. 4 ya. Anda kayak Deddy Corbuzier ya. Saya ngomong apa diarahin. Gila. Gua kira ya, Nat. Gue tuh hampir mau nurunin itu. Onat kayaknya bakal login di sini. Oh, pasti lu pasang ya? Iya, gue pesimis. Gak taunya harinya telah tiba. Oke, bener hari ini. Iya kan? Hari baik. Maksudnya login ke sini lo, duduk ke sini. Bener. Emang hari sekarang? Semoga login lainnya. Semoga. Iya. Kan iya, kan gue meyakini itu sebagai satu hal yang benar, yang baik. Gue doain. Gue doa sebaliknya karena meyakini itu yang benar, yang baik. Oke, gitu. Nanti kita adu doanya. Tapi kan saya doanya pakai bahasa Indonesia. Sama, gue pakai bahasa Indonesia. Nih gue serius. Tapi Bib, orang baca Quran bukannya harus belajarin Arab dulu ya? Bahasa Arab apa? Iyalah, kan Al-Quran bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki kemuliaan tersendiri. Ya susah dong kalau kita mau masuk Islam harus belajar kelamaan. Kalau masuk Islam langsung baca aja bahasa Indonesia. Iya, masuk Islam itu kan on the way ke surga. Kalau lu terlalu mudah, akhirnya kok mudah banget sih dapat sesuatu yang indah. Kan makin perjuangannya berat tuh makin akhirnya capaiannya itu akhirnya. Kalau lu enteng. Tapi memang semua agama juga gitu. Lo kalau Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu, rata-rata kan bahasa-bahasanya bahasa-bahasa asing. Iya. Bahasa bukan asing. Cuma Islam. Iya, maksudnya bukan bahasa Indonesia kan. Soalnya sekarang kalimat asing tuh kayak boykot gitu. Iya, betul. Iya kan? Gue setuju tuh. Nggak ada, di sini nggak ada ya? Nggak ada. Oke, aman. Lu yang gue boykot. Bib, kita udah lama gak ketemu loh. Lama. Dan gue gak sukanya ya sama netizen. Misalnya gue gak ketemu lu lama nih. Terus mereka tuh pertama nanya nih, Bib kok lama gak ngonten sama Onat? Lama-lama duduk. Bib ada apa sama Onat? Jadi lu jelasin deh. Apanya? Ya lu jelasin. Gimana sih sebenarnya bahwa apakah kalau kita itu berteman gitu, terus tiap hari ketemu. Kayaknya juga gue sama Onat ya gak berteman-teman banget sih. Iya kan? Gak yang harus. Gue tuh sama Onat kayaknya lebih ke teman ngonten. Betul. Seinget gue gak pernah janjian sama Onat hanya untuk ngopi. Benar. Karena dia biasanya mabok. Karena saya memang menolak ya. Bib kalau gak ada minuman keras saya gak datang gitu. Bener. Seinget gue ya, kalau berteman tuh ukurannya adalah pernah nongkrong bareng. Gue bahkan sama Onat gak pernah nongkrong bareng. Bener. Nggak pernah sekali sih. Enggak, yang di mana? Terakhir di sini lu ngasih gue kopi itu enak. Kan iya tapi itu kan itu masih ngobrolin kerjaan. Bener. Ngobrolin login 2024 tuh. Nggak pernah yang kita ketemu gitu ngomongin di luar konten rumah tangga gitu ya. Yuk, teman-teman. Enggak, maksudnya circle gitu. Kita juga jauh, Bib. Circle kita emang jauh. Yeah. Kita harus akui bahwa circle kita jauh dan kekuatan kita itu saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai. Itu aja. 3 ya. Andi jubir lama-lama ya. Karena waktu di Kemenpora saya sudah melihat bakat itu. Enggak ya? Enggak ada. Enggak. Sama mentoleransi, 4 deh tuh. 4 ya. Anda kayak Deddy Corbuzier ya. Saya ngomong apa diarahin. Enggak, tadi bagus soalnya kalimat tuh, kalimat banget. Enggak, gua ya Nat. Runtuhnya satu peradaban itu diawali dengan istilah-istilahnya itu dipolitisasi. Contohnya? Kalau orang ngomong lari dibandingkan dengan berarti lu ngarah ke sana dong. Oke. Orang ngomong Habib pinter banget berkata-kata. Jangan-jangan. Habib gemoy banget. Jangan-jangan. Habib pas foto gini.
oh jangan dia itu awal dari kehancuran. Oh, tapi tadi Minimal kehancuran tongkrongan, Dek. Akhirnya lu mau ngomong hati-hati. Akhirnya ngomong ini dimaknai politis gitu. Istilah-istilah dipepetin ke sana terus. Mas spanduk yang depan rumah lu tadi apa? Yang pilih Habib Jafar? Enggak ada. Pilih Habib Jafar untuk masuk surga. Nggak ada loh. Tapi di kedua rumah lu sini banyak banget bendera Palestina ya gue lihat. Banyak. Di kamar gue juga ada. Oh. Bahkan gue besok hari Minggu nih. Minggu tanggal maksud gue karena tayangnya nih gue tahu kan kapan. Minggu sih gue gereja ya, Bib. Iya, lu ke gereja iya, kan. Gue untuk acara kemanusiaan. Oh iya, sama-sama bagus dong. Sama-sama bagus. Tanggal 17. Ada apa? Gue itu riding berjamaah. Apa tuh? Naik motor? Jadi naik motor, sholat subuh berjamaah, terus aksi damai untuk Palestina. Kemana arahnya? Muter-muter Jakarta. Oh, saya kira naik motor sampai Palestina. Enggak kan? Oh, aksi damai? Enggak, aksi damai. Pimpinannya jadi, Anda sekarang? Gua salah satu lah yang menginisiasi dan kemudian juga akan ada donasi, ada banyak hal lah di sana. Ada tausiah juga. Oke. Kemudian muslim non-muslim bisa ikut. Cuman yang non-muslim pas kita sholat mungkin dia nunggu depan masjid. Ngapain kira-kira? Ya apa jajan cilok kayak atau apa kayak terserah lah. Atau minggu pagi tuh kan, nanti setelah aksi kan sampai jam 9 tuh. Nah dia mungkin jam 7 atau jam 8 udah pulang duluan ke gereja. Benar. Kan Palestina itu bukan soal agama. Betul, soal kemanusiaan. Setuju. Itu banyak orang yang nggak ngerti tuh, Bib. Iya. Dikira perang agama atau ini kan itu kan pure penjajahan. Enggak, agama mah enggak ngajarin perang. Betul, setuju. Dan banyak lah tokoh-tokoh Yahudi yang pro kepada Palestina. Enggak, iya. Justru kan kita nggak mau ini dipersepsikan sebagai perang agama. Setuju. Ini mah tentang ada satu wilayah yang diduduki secara paksa oleh satu kelompok. Gue gak nyebut tuh kelompoknya karena bagi gue cara paling pas untuk ngeritik mereka adalah bahkan namanya aja gak gue sebut. Nah, ini gue suka. Ini mirip login sih. Tapi topik kita gue karena udah lama gak ketemu lu ya. Kita akhirnya ketemu di Kemenpora ya. Kemarin di Kemenpora. Iya, rame. 3.000. Rame. Dan itu 3.000 yang daftar di gua kan. Belum lagi yang datang secara langsung. Dan itu menarik karena itu pertama kalinya. Iya. Kita ngobrolin login dalam konteks memilih. Betul. Tapi ada yang salah dari Anda. Memilih. Saat kita briefing Anda bilang, Nat 2 jam kelamaan. Sejam aja lebih dikit, ntar garing. 2 jam setengah. Iya, 3 jam. Hampir 3 jam. Itu Anda juga melanggar sebenarnya. Sebenarnya gue melanggar. Tapi kan bukan melanggar agama gue, gak apa-apa. Gak apa-apa, benar-benar. Lebih kecapean sih, keringetan soalnya panas, Bib. Iya, kasihan soalnya. Mereka juga kan capek nunggu. Iya. Ya udah kita balas dengan kita lewat dari apa yang kita janjikan. Dan nggak goyang kan, mereka duduk terus. Betul. Cuman. Apa, Bib? Anda ini ya, pakai mobil 2 pintu ya? Nggak salah dong. Pakai pick up. Kan mobil bak 2 pintu juga. Duitnya kerja, hasil kerja. Memang ya, gitu ya. Kenapa? Enggak, maksudnya kaum Anda ini memang biasanya duitnya banyak. Enggak. Terus kaum Anda yang botak palanya mobilnya ganti-ganti. Islam dia. Lah itu beli mobilnya kan sebelum masuk Islam. Depan kantornya kayak aduh ini. Enggak, kayak kaum Anda nih kayak kalau nyanyi menang mulu. Lah kan bakat saya di situ, Bib. Iya. Iya deh, nge-save menang mulu. Tapi Bib, lu tuh emang pura-pura sederhana ya orangnya? Gua enggak. Pura-pura naik motor gitu. Enggak, kalau gini. Apa enggak ini kita jujur deh? Jujur ya, kalau gua dibilang enggak mampu beli mobil, enggak. Iyalah. Karena gua mampu beli mobil dan gua punya mobil kan. Baca dong tulisannya Habib Industri. Iya, gua punya mobil. Kenapa? Tapi mobil gua masih sesuai dengan latar belakang gua dakwah. Nah. Gue pilih mobil tuh berbasis kepada dakwah. Mohon maaf, nih saya tidak menjaga siapapun. Banyak kok Habib yang naik Alphard malah iya. ada yang Nah, kalau gue milihnya yang sesuai dengan dakwah, bukan Alphard. CR-V. Karena ada kata syiarnya. Aduh. CR-V. Oke. Jadi gue punya mobil, tapi jarang banget gue pakai. Sampai ya, yang manasin tuh kadang bini gue, mertua gue. Dipanasin. Uang industri ini Anda kemana kan? Kalau boleh tahu aja. Jadi gue pertama
gue dapat duit tuh ya utamanya kan dari industri, Ya. bukan dari dakwahnya. Jadi ada brand datang, ya gue selipin dakwah di dalamnya, tapi karena itu brand ya tentu ada hitung-hitungan. Ya, ya. Nah dari sana yang gede itu kan untuk rumah sehat mental, namanya Rumah Cahaya. Oh iya, lu udah cerita, betul. Itu Lu jadi yayasan iya, gitu ya? jadi ada di Instagram @info_rumah_cahaya, lu bisa daftar untuk mendapatkan konseling psikologi dan psikiatri gratis. Banyak yang sakit mental sekarang, Bib. Gila, 27 juta lebih. Mental? 10%. Waduh. Arahnya ke depresi, bahkan hingga mengakhiri hidup. Iya, gue gak sebut. Kenapa lu sebut? Maksudnya biar lu gak di dolar kuning. Kayak di pip gitu ntar. Nggak, biar, ternyata itu banyak case yang begitu ya? Apa? Banyak. Nah, gue mau tahu. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya Debat agama? Enggak. Loh, yang debat agama juga aneh-aneh loh. Aneh. Tapi 3, nanti kita deh bahas yang debat agama. Tapi 3 teratas. Iya, depresi. Penyebabnya itu semua tentang keluarga. 3 stresornya, 3 penyebab stresnya orang itu agama. Agama, keluarga. Kan udah ngaku aja. Enggak. Ada juga soalnya. Ada. Nanti bisa kita bahas. Bisa. Tuh. Jadi 3 sebab utamanya itu keluarga. Broken home. Jadi pertama, karena ditinggal suami atau istri karena cerai. Yang kedua, ditinggal suami atau istri karena poligami. Mati. Enggak. Poligami nggak masuk kan? Nggak masuk. Iya, karena kan sah. Iya, secara Islam. Iya. Kan itu jatah rumah Anda. daripada kosong, iya. Yang ketiga itu karena broken home, pertengkaran. Entah itu KDRT, debat yang nggak ada selesainya, kata-kata yang kotor. Itu penyebab depresi baik bagi anak maupun bagi suami atau istri. Oke. Yang tertinggi itu ketiganya itu berdasarkan riset. Gue baca di Kompas kemarin. Dan dua kali gue baca di Kompas tuh. Dulu Kompas pernah bikin riset dan report tentang itu. Kemarin juga beberapa minggu atau bulan lalu juga ngasih report soal itu. Nah itu gue concern banget soal itu. Entah kenapa gue tiba-tiba concern banget soal itu. Karena menurut gue terlalu banyak hal yang seharusnya tidak menjadi masalah. Karena adanya anasir-anasir mental gitu. Jadi kayak banyak orang cerai karena sebenarnya dia nggak tahu tuh masalahnya apa. Cuman karena ada masalah mental yang akhirnya keduanya runyam akhirnya putus pernikahannya. Karena kayak laki gue aneh. Tiap diajak ngomong nggak nyambung. Atau mempermasalahkan hal-hal kecil yang bukan masalah. Itu sebabnya bisa jadi mental. Atau ya tumbuh kembang anak jadi bermasalah. Kemudian jadi masalah kemana-mana, bahkan hingga ke fisik. Bisa kena ke fisik kan, bisa ke kognitif, ke pikiran, bisa ke tubuh. Nah Anda itu kan Habib, kenapa Anda lebih fokus ke mental? Kenapa nggak ke pesantren atau? Iya kan gini, jadi ada biologis, paling rendah biologis. Betul. Nomor 2 di atasnya mental. Betul. Nomor 3 di atasnya intelektual. Nomor 4 di atasnya spiritual. Betul. Nah, gue ngomongin spiritual sama lu gak nyambung kan? Agama kita beda. Betul. Lu diajak login, gak kunjung login. Kan udah tulisannya. Ngomongin intelektual ya, susah. Karena hammer itu kan menutup akal sehat. Iya, makna hammer di Islam menutup akal sehat. Ada tulisannya? Enggak, karena lu kan musik. Lu itu mainnya kan otak kanan, gue otak kiri. Waduh, makanya kita pas. Jadi otak kanan gue tuh nggak jalan. Makanya hammer. Enggak, bukan. Enggak ya? Maksudnya kayak gue bermusik tuh kan nggak bisa banget. Iya. Gue tuh gila. Kayak dulu pernah gue belajar gitar. Nggak bisa? Gue pecahin gitarnya. Serius. Gitu gue. Rebana gue, rebana. Bisa kan dikit? Enggak. Jadi pelatih gue tuh, ada tuh. Sampai musik. Lu goblok banget sih. Serius, jadi teman-teman gue udah bisa. Gue gak bisa. Akhirnya gue mainnya tuh yang dong. Dung dong. Gitu doang. Ya ampun. Itu pun kadang matnya salah. Mat tuh tau lu? Mat tuh ketukan. Iya, dang. Kalau di bahasa musiknya BPM. Yang ketukan. Iya, ketukan. Lu gak ngerti ketukan juga, Bib? Ketukan gue agak meleset. Gue kadang ya, dulu gue drum band. Lu tau drum band gak?
Gue dulu kan cuma pegang gitu, dong. Oh. Itu namanya tenor. Itu juga masih salah, nggak pas? Enggak, gue kalau nggak jalan gue bisa. Tapi pas jalannya kan begini, krek. Jadi gue akhirnya fokus ke jalan, ininya nggak kena. Loh, Fokus kan, ke ini, jalannya nggak kena. Kan kreknya gini, tak. Iya, itu benar yang ketukan kan harusnya. Iya, itu nggak kan, bisa? Gue juga. Oh iya nggak apa-apa, bukan bakat, Bi. Ya enggak, maksudnya ya gue goblok gitu. Urusan otak kanan. Otak kanan ya? Iya. Iya kan, setiap orang kan dikasih. Kalau punya makanya ada 8 kecerdasan kan yang dulu pernah populer dan jangan maksa ikan untuk terbang, jangan maksa burung untuk berenang. Salah. Setiap orang tuh punya kecerdasannya sendiri. Ikan terbang ada iklannya di TV. Enggak, gua gak pernah nonton. Soalnya acaranya biasanya aneh-aneh tuh yang ikan terbang tuh. Acara nyanyi 8 jam ya. Nyanyinya 2 jam doang, selebihnya ngoceh, ibunya didatengin, ininya nangis dan lain sebagainya. Bener. Oh gitu. Oh Anda hampir riset ada otak kanan otak kiri ya? Iya, dulu tuh gua baca 8 kecerdasan kan. Ada kecerdasan linguistik, bahasa, ada berbagai lah kecerdasan musik juga dan lain sebagainya. Nah, gua tuh kayak ayah gua tuh sadar itu. Makanya adik gua tuh di sekolahin musik sama ayah gua. Oh. Karena pinter. Iya karena emang udah hopeless sama Anda kan. Tadi maunya Anda. Enggak, dia jago musiknya. Ketahuan tuh dari main hardrock pinter, akhirnya di iniin sekolah piano. Oh, pintar. Kalau udah piano pintar. Piano. Jadi dan dia juga tahu tentang tubuh tuh karena dia les organ tubuh. Iya, jadi itu satu-satunya Habib yang belajar musik di kampung gua. Maksudnya belajar musik dalam artian yang sampai les gitu. Dia les, nah. Adik gua tuh sampai les. Orang kan les matematika, bahasa Inggris, ini les. Tapi dia lesnya sendiri apa rame-rame? Nggak tahu gua nggak pernah. Karena kalau gua kan musik haram. Enggak, tadi saya mau jokesnya. Oh, kalau sendiri berarti organ tunggal gitu jokesnya. Oh, gitu. Enggak, musik haram. Gue kadang yang ngejokes musik haram aja orang lebih musik haram tapi Habib nyanyi kehilangan gitu, rumus dunia. Kan gue udah bilang musik yang haram itu adalah mulut lo yang ngeluarin kata-kata yang menyakiti orang lain atau suara sendok dan garpumu ketika makan tetanggamu kelaparan. Iya. Itu emang gue kan kita dari awal ketemu itu ya. Iya. Tapi orang itu kayak gini Nat. Lu emang gak capek Bib ditekan sama sesama kaum Anda? Gue kan nggak pernah peduli. Gue kan tolok ukur gue tuh guru orang tua, bukan netizen. Apalagi lo, omongan lo gak gue dengerin. Enggak, tapi Nat kan kita tuh login, gue inget banget. Kita awal login itu kan followers gue 2 juta. Nah setelah login, sekarang itu follower gue kan 4 juta. Jadi 50% ini betul-betul orang yang kenal gue dari login. Nah dan mungkin sebagian episode, gak semua episode. Padahal kalau nggak salah di login kita sempat ngomongin musik kan. Sempat dikit. Berarti dia nggak dengerin soal ini. Jadi dia tuh nggak tahu tentang pendapat gue soal musik yang dulunya udah gue omongin baik di channel gue. Dan kadang kan memang orang-orang ini kan perlu diboykot juga. Nonton gue di login, tapi pas gue bikin konten di YouTube gue sendiri gak naik. Emang dia berarti sukanya login, Bib? Enggak, dia kayaknya lebih suka gue tuh ngobrol-ngobrol. Iya. Ngobrol-ngobrol. Ya kayak sama lu. Ya. Lebih suka lagi kalau setelah ngobrol ada... Saya tahu mau kemana. Ada terakhirnya gitu ya. Ya. Tapi kan pelukan kita sangat... Iyalah. Dan menurut gue kita tuh kayak... Ini, Nat. Kayak sebenarnya tuh ngasih satu insight lah ke orang. Lu kalau mau ngobrolin agama sebaiknya bukan debat kalau di media sosial. Tapi tentang mencari persamaan atau belajar tentang perbedaan. Dan berbeda itu biasa kan? Biasa, berbeda itu bukan untuk bertengkar tapi untuk bersama, untuk saling melengkapi satu sama lain. Nah, minimal untuk berdiri sendiri-sendiri bahwa oh ya udah lu gitu karena gue tahu kok alasannya ini gue ngerti kok. Nah kita kan yang nggak terima kalau lu berbeda karena maksiat gitu. Ngaku Islam tapi maksiat itu mah bukan perbedaan, itu mah kemaksiatan. Betul. Nah, atau lu ngaku gue berbeda tapi asasnya kebencian gitu. Itu baru bermasalah menurut gue. Tapi tren yang sekarang tuh nggak kayak kita waktu bikin login, Bib.
Sekarang tuh kayak semua saling mengadu. Terutama belakangan ya. Iya. Ngadu kitab, ngadu ini. Gua kira ayam diadu. Ngadu Makanya. ayam itu udah dosa. Iya, maksudnya mau ngapain sih diadu-adu gitu? Nah, gini. Jadi kayak nggak berguna dong konten login kita nih. Betul. Gua ngelihatnya gini nanti. Gua gak pernah bicara ini sebenarnya. Ini kan ala-ala podcast. Terus gini ya, ini eksklusif kan? Nah, ntar sini eksklusif. Oh, elah. Kurang sini begitu. Kurang katro. Jadi gini. Gua sebenarnya gak pernah. Ini gue baru ngomong sekali ya di sini. Iya. Gua baru ngomong sekali ya di sini. Gua kan ditanya gini gak pernah jawab. Iya. Karena menurut gua kayak gue gak suka ngomongin orang. Kalau lu minta gue ngebahas orang, gue gak kira mau. Iya. Gue bahkan gak suka ngomongin peristiwa. Peristiwa lu gak suka? Enggak, gue sukanya ngomongin ide. Oke. Nah, gue sekarang mau ngomongin idenya. Menurut gue, debat itu boleh. Oke. Bahkan bagus. Oke. Bahkan dalam Islam ada ayatnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kalian. Oke. Kata Allah dalam Al-Quran. Nah, karena itu tradisi debat, disebut tradisi jadal kalau dalam Islam, itu diapresiasi. Nah. Oke. Dulu di zaman Abbasiyah bahkan, salah satu kedinastian Islam. Iya, dijelasin lagi ya. Iya. Soalnya agak kurang familiar gitu. Kurang familiar. Nah itu, bahkan ada arena khusus debat. Oke. Dan di sana pernah terjadi salah satu perdebatan yang oleh Ibnu Hisham disebut sebagai perdebatan yang monumental. Perdebatan tentang bahasa Arab, antara madhab atau aliran Basroh dengan madhab atau aliran Kufah. Oke. Debat tuh, yang dari Basroh itu Ibn Sibaweh namanya, salah satu pakar bahasa Arab. Ya. Kemudian ada yang dari Kufah namanya Al-Kisai. Itu debat. Kemudian Imam Syafi'i sering debat dalam hal hukum Islam. Dan itu normal Dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi itu sesuatu yang biasa aja. Ya. Cuman debat itu yang gimana? Ya. Kalau di Islam ada aturannya. Oke. Pertama yang pasti jangan di atas kuda. Kenapa, Bib? Debat kusir dong. Wah, gila banget. Oke, benar. Yang kedua, kudanya kuda lumping lagi ya? iya, kudanya lumping. Iya, mah syirik lu. Udah kusir syirik. Makan ini li kaca. Iya. Nah, yang kedua, debat itu harus berbasis ilmu. Oke. Bukan katanya-katanya. Oke. Ya, gue agree karena gue kalau nonton YouTube kadang-kadang ada nih Christianity versus ateis, dan itu normal. Iya. Islam versus Kristen, tapi yang nonton tuh ya kayaknya oke-oke aja. Iya. Itu kan menurut Anda, jadi enak gitu. Kalau di Dan sini pakai kan ilmu kan. Kalau di sini kok kayak sulit ya, Bib? Iya. Nah, yang ketiga nih, Nat, ya. Kenapa sulit di sini? Harus tujuannya itu mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya kan mirip kalimatnya. Bukan, ya kalimatnya mirip, tapi jauh tuh. Contohnya gimana? Apel sama apel mirip. Yang satu di lapangan, yang satu di rumah makan tuh. Anda makin hatam ya? Iya. Jadi kalau pembenaran sumbernya ego. Pokoknya gua bener, harus bener, dan lu harus ikut gua. Tapi kalau cari kebenaran, gua bener nih. Tapi gua coba diskusi. Kalau menurut gua ada kebenaran di lo, gua ambil. Bahkan kalau lu bener total, gua salah total, gua pindah. Jadi carinya kebenaran. Dan caranya yang baik. Cara debatnya pakai kata-kata yang baik. Ya. Ciri orang yang ilmunya tinggi, kata Jalaluddin Rumi, seorang spiritualis muslim, itu yang keras, yang tinggi, itu kualitas omongannya. Bukan ejekannya atau suaranya. Bukan jerit-jerit. Karena yang menumbuhkan rumput itu adalah hujan, bukan petir. Bukan dar petir, tapi hujan. Karena hujannya dari kualitas, iya, dari kualitas air dan lain sebagainya. Airnya tapi air ini nggak le minerali? Lah nggak apa-apa kan udah. Nggak apa-apa. Airnya le mineralis dong. Ya, iya dong. Iya, sumbernya dari asli itu ya? Sumber asli. Pegunungan. Iya, ada manis-manisnya lagi. Anda berlebihan, terlalu banyak. Iya. Terus makanya di Quran wajadilhum boleh tuh. Tapi billati hiya ahsan, dengan cara bukan baik tapi terbaik. Ada 3 cara baik, lo pilih yang terbaik mana. Ya. Nah itu. Dan ini yang seringkali tidak diindahkan oleh sebagian orang. Jangan di medsos. Lo itu kan paling ampuh. Orang yang tidak terlihat
Buka Instagram akun Buat ada 4. pecundang, ampuh karena orangnya nggak terlihat. Oke. Tapi seharusnya nggak di medsos. Kenapa nggak di medsos? Iya. Karena internet kita Ya. ini sampai ke orang kadang lebih dulu dari sekolah. Oke. Masih bocah udah pegang internet. Iya, iya. Kemudian belum pinter udah pegang internet. Iya. Akhirnya kalau disuguhi perdebatan-perdebatan kita gitu, itu akhirnya jadi provokasi. Betul. Makanya jangan di media sosial. Tapi Tapi lu di berani ruang-ruang nggak, Bi? akademis Ya. kayak di kampus, Ya. kayak di Iya tempat-tempat yang kayak di zaman Abbasiyah disediain untuk Oke, debat. oke. Jadi misalnya gini, let's say, gue kurang suka nih sama konten Login Onat sama Habib. Gue pengen ngomong sama dia, lu mau? Tapi bukan di medsos ya. Iya bukan di medsos. Jangan debat lu tahu. Iya. Kan gini nah. Dan itu normal kan? Iya ya gini lah. Tanpa perlu orang ketahui, konten login itu kan di balik layar diskusi dengan banyak orang Ya. kan. Ada 1000 mata krunya. Enggak berlebihan. Bukan maksudnya kan gue mau login aja minta izin ke guru gue. Ya, Dalam ya. perjalanannya gue ngobrol bahkan debat dengan banyak orang. Ya. Baik itu muslim maupun non muslim. Ya. Ada yang mengkritik, ada yang ngasih saran, ada yang ngajak dialog. Itu terjadi tapi nggak kita siarkan. Betul. Gua Dan itu kayak gini lah Nan, menurut gue ya. Kalau dulu debat itu ulama-ulama Islam pakai syair. Ya. Biar syair lirik dong. Iya, pakai puisi-puisi. Jadi biar orang yang intelektualnya masih di bawah itu nggak paham. Oh, oke. Kayak gini deh, lu debat sama bini lu bakal di kamar anak lu. Ah, gue kamar mbak gue, ART gue malah. Debatnya. Bertiga. Iya kan, biar gak kedengeran anak lu kan. Karena menurut lu, anak lu belum waktunya dengerin debat. Iya, benar. Nanti nyangkanya, orang tua gue bertengkar. Iya. Semua ada tempatnya. Ya. Nah, kalau di medsos menurut gue, seperti login paling tidak. Dan banyak lah konten lain kan. Dulu gue sama Pendeta Yeri, sama Pendeta Tommy, banyak lah kita bikin konten. Sebaiknya itu mencari persamaan. Ya. Dan ya bicara perbedaan sendiri-sendiri, gak perlu diperdebatkan. Agar orang bisa saling memahami satu sama lain, sehingga tak kenal maka ta'aruf, sehingga saling sayang. Jadi menurut gue sih kalau di medsos, enaknya gitu. Nah kalau di gereja, silahkan Anda ngomongin doktrin-doktrin Kristen, bahkan yang menyalahkan agama lain. Silahkan. Di masjid silahkan bicara tentang dogma-dogma Islam yang sensitif sekalipun. Karena itu ruang-ruang kita sendiri. Tapi selama saya ke gereja ya, kebanyakan sih romo-romo gitu kayak selamat lebaran gitu. Ngapain? Selamat lebaran ke siapa? Nah, beneran. Jadi kan Kristen semua. Itulah kerennya Katolik. Lah kenapa selamat lebaran? Gak pas tuh tempatnya. Seharusnya di medsos dia selamat lebaran kayak gua kan. Enggak, jadi pas dia lagi speech kayak untuk teman-teman yang kenal sama orang muslim kita ingin mengucapkan. Oh gitu. Gitu, bukan disuruh itu. Kirain selamat lebaran, login semua Login dong semua, gereja. bubar karena masuk gereja. Itu saya ingat soalnya. Enggak, saya beneran. Kan kadang kan emang kalau di Katolik kan agak bosan nih Bib ya. Emang punya Lu kalau bosan bisa lo makan bapak depan. Iya, gitu Bib. Tenang, aman kalau di situ. Dan tetap menurut gue ya komedi itu salah satu yang paling ampuh buat dialog antar agama. Tapi nggak takut kok agama dibercandain? Bukan agama dipercandain, bercanda diagamain. Benar sih. Iya kan? Ya. Kita pakai bercanda untuk jelasin agama. Dan secara fair, maksudnya gue dari Islam, Romo lu dari Katolik, Pendeta Yeri 2 kali bahkan dari Protestan, Bante itu dari Hindu, dari Buddha. Jangan salah dong. Yang Hindu, kemudian yang Konghucu. Gini aja deh, ngedatengin mereka aja kan sulitnya minta ampun. Nemuin mereka aja sulitnya minta ampun. Iya. Gue sih happy banget. Tapi Anda nggak pernah mention nama saya ya tadi pakai Romo. Kenapa nggak saya Katolik gitu loh? Enggak kan, emang posisi lo. Nah ini orang salah paham kan? Itu. Posisi lo kan bukan sebagai tokoh Katolik. Betul. Bukan orang yang ngerti Katolik. Lo adalah orang yang sejak sebelum login udah ngundang gua untuk penasaran lo kepada agama Islam. Betul. Entah buat sekedar kenal, entah buat masuk. Itu urusan pribadi lu kan, bukan urusan gua, bukan urusan netizen, bahkan bukan urusan bapak lu kan. Iya. Kata bapak lu terserah. Iya kan? Lagi bapak gua bapak ngapain lu pintar banget soalnya. Iya kan? Urusan agama tuh bahkan urusan ayah
dan anak aja nggak bisa Ya. masuk di sana. Ya, Karena ya, itu urusan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan masing-masing. Iya kan? betul, setuju. Jadi itu udah jauh-jauh hari. Makanya kadang tuh orang kalau nonton login doang, oh kok login sih? Dia nggak tahu kalau dulu kita udah ngobrol sering kan Itu sih ya. di channel lo kan. Iya, Lo benar. nanya-nanya lah soal Quran. Malah itu lebih berat sebenarnya kalau kita Lebih berat. Login kan tune-nya udah diturunin. Tambah. Karena kan jargonnya doang smart people. aslinya Ya aslinya smart people. iya sih, tapi emang udah iya. Ya kan, tapi bagus lo lebih nyoba dulu kan. Iya. Oh segini masih ada, naikin lagi. Iya. Baru ntar dibakar kantornya. Ya kan? Iya. Bisa tuh. Jadi intinya pokoknya gua ini sama Onat cuma ngobrol agama aja. Iya. Ngobrol login doang, nggak berteman. Betul. Enggak, tapi saya kesini karena saya suka ngeliat Nggak jemaat. ada, apaan lu kesini nggak karena mau konten lu. nggak ada Onat tuh terus telepon gua kayak. Enggak, kali itu ada. Nah, Apa? bentar, gue lagi dakwah. Iya, tapi ngobrolnya tetap kerjaan, Nat. Ngatur jadwal. Ini gue suka Bikin apa materi kabar bareng. gitu. Coba kadang-kadang kalau gue kayak Ya, apa kabar? Apa kabar, Bib? Login gimana setelah itu kan? Lah. Oke, ntar gue cari ya Enggak, basa-basi. Gua nggak, seinget gua ya, Hmm. gue nggak pernah tuh nongkrong atau teleponan sama Ona di luar urusan kerjaan. Tadi gue nanya, Bib, udah jalan? Iya, lagi mandi. Kalau orang Arab mandinya bau kurma nggak tuh? Gue care. Apa sabunnya pakai sabun kurma tuh? Itu kan Itu bukan care. pertemanan. Bukan. Apa? Itu ada istilahnya sendiri dalam bahasa Indonesia. Apa? Tolol. Gue nggak nanya, Bib udah di mana? Ya, nggak ada. Itu mah part of ketemuan kita untuk syuting. Oh, oke. Berarti kita next time kita harus makan Nggak mesti, Nan. Maksudnya kita kan nggak mesti kayak gue sama Ya Habib kan kita Jindan. sama-sama sibuk, Bib. Itu gue sama Habib Jindan. Ya, relatif seringnya ketemunya ya malam Jumat. Kliwon. Enggak, malam Oke. Jumat biasa pengajian di Habib Jindan tuh. Maksud Anda saya harus Di di mana? Al-Fahriyah Ciledug. Oh, Siapa tahu Kamis. Kamis malam Jumat. Oh. Ba'dal maghrib. Oh. Jam berapa tuh? 8? Udah tahu loh. Saya tuh kadang suka jadi Enggak aktor, Bib. jam 8, Ya, jam enggak. 7. Setengah 7, 8 lah Ba'dal Isya loh. Jadi gitu. Jadi Ya. apa setiap orang kan punya kayak gini deh, gua sama teman-teman kampung gua. Udah jarang kabar. Iya, ketemunya cuma setahun sekali pas lebaran. Tuh, nih Iya. kita masih ada Iya, aja. masih. Ya, kita mah ketemu cuman kalau ada cuan aja. Iya kan lo? Kalau ada konten, ada acara, cuan emang. Enggak, karena kan kita Pantesan lu pintar masak. ambigu. Masak apa? Tapi itu ya. Hmm. Jadi ya kadang setiap orang tuh punya circle-nya sendiri-sendiri. Iya dong. Urusan konten, gua circle-nya salah satunya sama lu. Iya. Urusan Tapi ada yang kalau konten lo emang nggak se-circle gitu. Emang lo nggak mau aja? nggak mau ngonten. Lah, Gua udah pernah Apa? ngonten dengan agnostik, dengan penyembah iblis. Jadi apalagi yang kurang jauh main gua. Iya, Jadi benar. gak ada, gua sama siapa aja ayo ngonten. Oke. Kecuali memang ya urusan jadwal, urusan banyak hal lah. Nah itu Anda ngaku masalah jadwal. Iya kadang kan masalah jadwal. Ya udah saya juga. Atau kalau sama brand juga urusan waktu. Kadang saya kabarin Anda juga. Nah gue lagi ini dakwah. Ya sama pas kita kabarin. Bib gue lagi mau sama. Ya kadang kan Jadi jangan enggak. seolah-olah gue yang nggak mau. Cuman orang mau konten dong. Enggak dong. Enggak, maksudnya itu bukan hal yang salah kan. Kita ketemu buat konten itu bukan hal yang salah menurut gua. Ya tapi itu orang Kan mikirnya. kalau- Orang sama Habib tuh cuman ini ya. Pingin cari cuan ya. Oh enggak. Ya ada sih. Iya. Iya pasti. Kadang nggak ketemu waktunya. dia bilang. Enggak, karena kan ada brand. Ya, Cuman bukan maksud gua kayak gua malu tuh agak susah sih kalau mau nongkrong. Bisa loh Bib. Cari jalan tengah aja. Gua di majelis taklim, lu di clubbing. Di tengah kan ada. Coffee shop. Coffee shop, boleh? Boleh gak? Boleh. Ngopi dong lu Bib. Boleh, ayo. Ya kan? Gua Ngeteh, ngopi. Iya kan? Nggak ngewen doang gua. Ya nggak apa-apa. Gue juga nggak bakal ngawain. Iya, kalau sama gua ya. Iya dong. Iya. Kita cari coffee shop yang gaul. Kita ngobrolin kehidupan. Nggak harus direkam. Cuma kalau bisa direkam, rekam. Ujung-ujungnya tetep ya. Iya, ya kan gue cuma nanya. Atau Apa? atau kita bikin coffee shop. Nah, Lu sempat bikin kan?
Tapi gagal. Bukan, karena itu kantor kakak gua. Jadi Kenapa lu nggak akur sama kakak lu? diam. Loh, kenapa? Emang kalau kantor kakak lu kenapa? Ya kan gini. Kenapa jadi gak laku gitu? Nggak, bukan, Bib. Nggak enak kalau bisnis keluarga tuh ntar jadi hubungan nggak enak. Lah kenapa justru mempererat? Iya. Justru mempererat kah? Ya nggak juga, Bib. Ya saudara-saudara, kerjaan kerjaan. Oh iya, kerjaan. Iya. Kayak gini. Temen aja bisa berantem. Iya, gua dulu juga nggak suka tuh kalau nongkrong ada kakak gua. Karena emang lu nggak suka sama kakak lu kan? Enggak, lebih kebenci aja. Enggak. Kayak kita nggak ngomong tuh nggak lepas. Nah, nanti Iya kan, nggak enak iya, kan? nggak enak kan. Ntar Ada kakak gua nih. salah ngomong dikit terus gitu loh, Bib. Iya. Bikin coffee shop seru ya? Login. Arabica ada. Tapi kalau dalam Islam boleh dong minum kopi-kopi dari Australia, kan halal. Nggak apa-apa mah. Pokoknya semua yang baik kata Nabi itu adalah hak kita umat Islam. Laku, Bib. Harta karun. Kan Terpan bikin bebek. Bebek caro. Kita bikin coffee shop. Coffee shop. Keren nggak? Keren. Tapi celananya harus ngatung di coffee shop. Kenapa? Katanya skena. Oh, terus harus ada gini, batu-batu gininya ya? Iya. Enggak sih, gue agak. Nggak usah lah. Skena-skena gitu ya. Gue nggak kena sih. Kita nggak Gua usah. ntar, ini kita bikin coffee shop tapi bawahnya bukan batu. Apa? Ini, karpet. Duduknya lesehan. Duduknya lesehan. Di karpet. Iya. Karpetnya India, dari India dong. Iya, lu kan India. Ada bapak gua aman. Nah, itu pas tuh. Ya, jadi di sini kita ngobrolin Terus masalah konten. nasinya juga kan nasi India tuh. Enak banget. Iya kan, biryani itu. Lo kok Anda tahu? Iya, itu mah di restoran-restoran Arab gitu, biryani gitu. Pas. Hmm. Nasi biryani, udah minum kopi, pulang. Halal. Jadi dia pulang setelah makan biryani, jadi gak takut. Kenapa? Kan biryani. Nah, tubuh bara di situ deh.